Shalom, semangat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang online di rumah. Bagaimana kabarnya semuanya? Kami harapkan semuanya keadaannya baik-baik saja dan sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Tema kita bulan ini adalah Share the Kingdom of God. Bagikan kerajaan Allah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi semuanya, shalom. Puji Tuhan. Saya juga menyapa saudara yang ada di rumah. Shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita datang kepada Tuhan, sebab hari ini Tuhan akan berperkara dengan saudara dan saya. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu memperhatikan hidup kami, Allah yang selalu menopang kami. Bahkan Engkau yang ada setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami boleh datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terbukti ketika Dia serahkan anaknya
Sekali lagi katakan kasih Allahku. Telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Sekali lagi katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat sendiri angkat pujianmu, katakan kasih Allahku. Amin. Pagi hari ini kami merasakan kasih Allah dalam hidup kami. Amin. Bagi kau dan aku, tak ada kasih
Engkau layak kami sembah Tuhan. Yesus. Haleluya. Di dunia ini hanya Engkau yang kami sembah. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbukti. Sekali lagi layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbukti. Sekali lagi layak, mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari angkat tanganmu dan katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Engkau layak Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau Raja kami yang hidup dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tetap Allah kami. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus. Engkau yang berterima kasih kepada Tuhan saat ini. Mari sama-sama katakan, sekali lagi katakan, Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Dan saudara dan saya bersyukur sebab kasih-Nya yang sudah menebus saya dan saudara. Haleluya.
saudara yang menerima lawatan Tuhan, mari sama-sama naikkan pujian ini. Terjadi bagi saudara dan saya. Berikan salam kiri kananmu, katakan Yesusku luar biasa. Sebab sekarang telah tiba keselamatan itu untuk saudara dan saya. Pemerintahan Allah kita
kasih saudara dan saya. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Bila kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Dan sebelum kita menabur, mari kita bawa taburan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami telah memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau berkati persembahan kami ini, kiranya bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan terus ajarkan kami memberi dengan penuh ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan, lewat apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Pernyataan kami Tuhan. Hati kami berkata, Tuhan, bentuklah hati ini. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan,
kerinduanku yaitu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Kau telah hadir di tengah-tengah kami, hadir di gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Engkau berfirman bagi kami Tuhan Yesus. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu duduk tenang, buka hati, buka pikiran untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Luar biasa hari ini ya. Semua semangat karena tanggal muda ya. Dompetnya pasti penuh semua ya. Haleluya. Penuh ini dompetnya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Semeringa semua kelihatannya memang. Haleluya. Cisuan, haleluya. Cok merengut, waduh. Capean ya. Healing terus. Untung enggak hilang. Haleluya. Puji Tuhan. Sukacita, semuanya sukacita ya. Enggak apa-apa, yang healing biar healing. Yang jaga rumah ya. Haleluya. Puji Tuhan. Renungan bulan Oktober tahun 2024 ini ialah Share the Kingdom of God, yaitu bagikan kerajaan Allah. Kita baca dulu di firman Tuhan, yaitu di 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12, demikian punya firman Tuhan. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihatkan kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Di sini ya dikatakan menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Sehingga kita semua harus punya hati yang kuat ya. Dan meminta kita semua untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan kemuliaannya. Ya, kita dikehendaki Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Yesus ya. Apa yang sudah kita terima daripada Tuhan? Ya, mengikut Tuhan itu kita dapat apa ya? Dan apa yang kita berikan pada Tuhan? Ya, kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan setelah kita menerima semuanya itu dari Tuhan ya. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kita baca lagi di Matius 5 ayat 12. Matius 5 ayat 12. Demikian punya firman Tuhan. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ya. Kalau kita menjadi saksi Kristus, ya, kita mendapatkan upah yang besar. Ya. Tapi juga ada yang nggak enak ini ya, sebab di belakangnya ini, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ya. Kita bersaksi kadang-kadang kita mendapatkan ya orang yang diberikan kesaksian dari kita, menyukakan hatinya, menguatkan hatinya, dia menjadi sukacita, ya, damai sejahtera, kita mendapatkan pujian ya, terima kasih, ya. Tapi ada yang kita bersaksi kita mendapat celahan, bahkan aniaya,
ya, yang kita dapatkan. Nah, apakah engkau akan mundur kalau mendapatkan ini? Ya, jangan mundur ya, maju terus. Kita sebagai saksi-saksi Kristus ya, sebagai laskar Kristus ya. The army of God ya, maju terus, pantang mundur ya. Kita terus menjadi saksi Kristus. Apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini dari Kristus ya kita saksikan ya, kita saksikan. Kadang-kadang kita memang dicerlah, kita bahkan dianiaya, ya enggak apa-apa, sudah terima saja, memang sudah pernah terjadi ya. 2000 tahun yang lalu sudah pernah terjadi, nabi-nabi itu dianiaya. Ya, semuanya yang terjadi sekarang itu dulu sudah terjadi. Ya, ya enggak apa-apa sudah. Gitu. Nah, itu tapi ya kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya. Dan kita membawa kebenaran. Kalau kita menyaksikan kebenaran ya kita sendiri harus benar. Kalau kita tidak benar terus kita menyaksikan kebenaran, ya sama dengan bohong ya. Sama dengan bohong. Nanti ya bisakah kita melakukan kebenaran itu? Ya ayo belajar, ayo kita mau melakukannya. Nah, sehingga kita bisa menyaksikan kebenaran daripada Kristus itu. Ya. Bagaimana kita sharekan atau mensaksikan kerajaan Allah itu? Kita baca di Roma 14 ayat 17 sampai 20. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ya, ini bicara tentang makanan yang boleh dan tidak boleh kita makan ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran yang sudah kita terima yaitu firman Tuhan ya. Kita baca di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ya. Jadi hanya melalui Yesuslah kita bisa datang kepada Bapa. Ya, ayat ini diprotes oleh pihak-pihak lain ya, daripada kita ya. Jadi orang hanya orang Kristen tok ya iso mlebu surga. Lah aku iku nang ndi? Ya percaya Tuhan Yesus, kamu akan masuk surga. Ya. Ayat ini, tidak suka mereka dengan ayat ini ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi kalau tidak melalui Yesus, dia tidak akan masuk surga. Dia tidak akan bisa menghadap Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi hanya melalui Yesus ya. Jadi hanya orang Kristen tok ya yang masuk surga. Lah aku iki nang endi ngono? Nantinya. Ya ini. Terjadi pertanyaan besar bagi mereka. Dan mereka memprotes itu ya. Ada yang dari pihak-pihak lain itu katakan pada saya, "Loh, jadi kontok sing mlebu surga ya. Aku iki mlebu endi?" Nah, kalau kamu mau masuk surga ya ikutlah Yesus. Nah, beranikah engkau menyaksikan itu di hadapan mereka? Loh, ini firman ini. You know?
Ya ini yang diberikan kepada mereka. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini jadi saya ditawar lagi nih. You know? Kalau firman kan ya, ayo ikut aku, percayalah pada Tuhan Yesus, sehingga engkau memperoleh jalan dan kebenaran dan engkau bisa menghadap Bapa. Ya, luar biasa ini ya. Seperti juga ada kesaksian yaitu perempuan Samaria ya. Perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 itu ya. Yohanes 4 ya. Itu ada dengan perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria ya. Nanti kalian bisa baca Yohanes 4 mulai ayat 1 sampai 42 ya. Kita baca aja yang nomor ayat 7. Yohanes 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus, berilah aku minum. Ya. Orang Samaria ini dengan orang Yahudi ini nggak bisa campur ya. Tapi Yesus mau menyapa perempuan Samaria ini ya. Lalu di ayat yang ke-39 Yohanes 4 ayat 39 demikian bunyi firman Tuhan, yaitu dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya. Jadi dengan kesaksian daripada perempuan Samaria ini, banyak orang-orang di kota yang akhirnya percaya pada Yesus. Dia mau mereka berbondong-bondong menemui Yesus dan mengharapkan Yesus juga tinggal bersama-sama dia. Mereka itu karena kesaksian dari perempuan Samaria ini. Ini contoh yang bagus. Apakah kita bisa berlaku seperti perempuan Samaria ini yang menyaksikan Yesus sehingga banyak orang yang percaya akan Yesus. Ya, ini kesaksian nyata, kesaksian hidup. Ya. Jadi orang bisa lihat kalau engkau mengalami sesuatu dengan Tuhan Yesus dan engkau menceritakan pengalamanmu itu bersama Yesus, ya, ini suatu kesaksian yang hidup, ya, bukan cuma ngomong doang gitu, tapi benar-benar terjadi pada dia. Ya, Yesus kok bisa tahu semuanya perbuatan apa-apa yang pernah diperbuat oleh dia. Ini luar biasa gitu. Jadi dia menyaksikan semuanya itu kepada orang-orang di kota setelah dia dalam perjalanan pulangnya ya. Jadi banyak orang akhirnya percaya pada Yesus. Ya, berbondong-bondong mereka datang kepada Yesus. Ini luar biasa kesaksiannya ya. Jadi dari seorang perempuan Samaria ini akhirnya banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ya, karena kebenaran. Ya, karena kebenaran. Ya. Yang kedua yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera. Ya, kita baca di Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Demikian punya firman Tuhan, daripadanya akan tertinggal sisa sorry. Yesaya 32 sorry. Yesaya 32 ayat 17 saya balik. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ya. Amin ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau kita berlaku benar,
di situ damai sejahtera itu tidak usah kita cari, datang dewe ya, datang dewe gitu loh. Ya, ada damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ini luar biasa nih janjinya. Ya, ada ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita tidak berlaku benar, pasti dalam kehidupan kita ini tidak tentram dan tidak tenang. Itu perbuatan siapa? Perbuatan kita sendiri, ulah-ulah kita sendiri, bukan ulah lain, bukan karya iblis ya. Iblis itu cuti dia, kasihan dia di kita AKB hitamkan terus. Ini karena iblis, perbuatan iblis ini. Dia cuti, mulai tanggal 1 kemarin tuh sampai tanggal 10 nanti cuti. Jadi bukan perbuatan iblis, perbuatan kita sendiri. Iblisnya siapa? Iki loh iblisnya. Setan ini, setan Geksin, setan Kristiono, setan. Jadi jangan nyalakan orang lain kalau dan kita bisakah kita berlaku benar ini loh? Ya memang sulit. Ayo kita belajar bersama. Saya sendiri juga tidak kebenaran gitu loh. Ya. Saya juga belajar, kalau saya ada sesuatu yang nggak benar, tegurlah saya, nggak apa-apa. Pak, kamu itu tidak boleh gini, Pak, nggak apa-apa. Ya, bakal Bu Didik yang negur saya, wow, bagus ya Bu Didik, shalom Bu Didik. Ya loh, itu loh. Ya, gimana ya? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau ada benar, ada damai sejahtera. Itu, ada damai sejahtera, ada ketenteraman dan ketenangan hidup. Loh, enak loh, tentram tenang hidupnya. Itu enggak, waduh gimana ya. Ya sekarang memang keadaan dunia ini lagi parah sih, ya. Bukan di Indonesia tok ya, di seluruh dunia. Ya, bahkan di Amerika. Sekarang Amerika lagi buka visa. Ini siapa yang mau ke Amerika? Visanya gampang saya dari. Ya. Mungkin Amerika mendatangkan kita orang-orang asing di sana ya, supaya mereka ini Amerika tidak dibom ya, karena ada kita di sana ya. Jadi orang-orang yang mau ngebom Amerika mungkin pikir-pikir ya, oh ya ono kita di sana, bukan Amerika tok yang kena bom, tapi ada orang-orang luar dari Amerika yang di sana. Bu itu politik ya, kita tidak campur politik ya, campuri politik. Ya, itulah semuanya. Ya, kita perlu doakan semuanya supaya di dunia ini juga ada kebenaran, ada damai sejahtera. Ya, tidak ada damainya, mereka saling perang, saling bunuh-membunuh. Ya, tidak ada damai. Kapan bisa damai itu? Ya, kalau tidak Tuhan turun tangan untuk mendamaikan, tidak ada pihak luar yang bisa mendamaikan itu. Ya, kemarin saya juga melayani sebuah keluarga yang lagi cekcok ya. Dia minta bantuan orang lain untuk mendamaikan. Saya katakan tidak ada yang bisa mendamaikan kalian berdua, kecuali kalian berdua sendiri yang melakukan semuanya itu. Tidak ada pihak-pihak luar itu cuma menasihati, bahkan tambah ngompori semuanya, mereka tambah meledak gitu. Iya loh, itu loh, kompor itu repot itu. Ya, saya Pak Yulas itu ngompori terus. Iya tuh, makanya dia duduk di belakang, tidak berani duduk di depan. Ya itu, jadi gak ada yang bisa mendamaikan kita berdua, tidak bisa. Siapa yang bisa mendamaikan orang berdua lagi cekcok? Itu. Kalau kita nanti masuk ke dalamnya, nanti kalau saya pro istrinya, nanti suaminya mangkal sama saya. Bapak pro, dia terus saja. Gitu. Akhirnya mereka sudah rangkulan, saya yang jadi musuh. Itulah parahnya. Kita tidak dapat pujian, tapi awas kamu gitu. Nah, itulah. Jadi tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali mereka berdua bersama Yesus. Jadi berdoa, bahkan perlu berdoa puasalah untuk menyelesaikan masalahmu itu. Tidak ada pihak luar yang bisa menenteramkan itu. Tambah kalau dari pihak luar kita minta bantuan sana sini tambah beritanya tambah meluas,
ya, bukan tambah tentram, tapi tambah kacau. You know. Kembalilah ke firman, you know. Kalau kita cekcok, dikatakan firman, nanti sebelum matahari terbenam, berdamailah. Luwes ono kata-kata itu, tapi gak mau melakukannya. You know. Sampai malam, sampai besok pagi masih geger terus. Padahal ini musuh dalam selimut. Apalagi orang luar. You know. Yes. Ya apa gimana? Ya tuh, anak-anak Tuhan yang tidak mau melakukan kebenaran. Gitu. Kalau kita lagi geger suami istri, ya ingatlah cita-cita mula-mula dulu loh kita gimana sih pacaran itu. Yang suruh kawin kalian itu siapa? Ya saya sendiri Pak. Lah iya, bukan saya yang nyuruh kawin kan. Kalau saya yang suruh kawin, tanggung jawab saya. You know? Ingatlah cinta mula-mula. Lalu dulu pacaran di mana sih? Di warung pojok itu. Ya, kembalilah ke warung pojok itu, makan bersama di sana. Mengingat masa lalu, ya 20 tahun yang lalu kita pernah makan di sini. Ya, kursinya mungkin masih sama, ya toh. Kuglik-kuglik, ya toh. Ya itulah. Nggak usah terus makan-makan di hotel yang mewah itu, menghabiskan uang. Iya. Ya dulu kita bernostalgia, ya toh. Bukan nostalgia ya, tapi nostalgia ya. Itu jadi kembalilah ke cinta mula-mula itu sehingga ada damai di keluarga kita gitu loh. Ya, ada kebenaran, ada damai sejahtera. Ya, kita baca lagi di Yesaya 48. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oh, luar biasa kan? Ya. Luar biasa, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, memperhatikan firman Tuhan, ya, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Berkat terus mengalir. Itu yang kita minta kan? Tiap hari, berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Kita lebih dari pengemis ya. Kalau kita ada pengemis yang minta-minta, jaluk terus saya. Kita loh tiap hari jaluk Tuhan. Kita ini kepala kaipang ya, kepala pengemis kita ini. Lebih dari pengemis itu. Kalau mereka minta cuma 1.000 rupiah, kita minta berapa? 1 M. Ojo tanggung-tanggung Tuhan kayak aku Tuhan. Mesti saja akeh ngono Tuhan. Aku gak jaluk-jaluk Pak. Nah itu. Itu gitu loh. Kadang-kadang menyalahkan orang, dia buat proposal, gitu. Buat proposal dibagikan semua. Gitu. Saya menghadapi kesulitan, tidak bisa bayar uang listrik, tidak bisa bayar uang sekolah anak-anak. Ya enggak apa-apa, mereka berbuat proposal itu dibagikan semua orang sekedarnya. Kalian mau beri berapa? Tidak disebutkan proposal yang di situ dikatakan berapa jut, kalian mau kasih semua, enggak. Karena proposalnya dibagikan semua ya, urunan sirowan gitu loh. Saya bilang, ya enggak apa-apa. Gini loh, bayangkan atau andai kata kita yang jadi dia, apa proposal kita tidak lebih banyak RP-nya? Pasti lebih banyak mintanya saya. Kalau saya yang jadi dia, proposalnya cuma 300.000, bisa 300 juta, bisa 3 M yang saya minta. Itu, gitu loh. Kita gampang kita memang mencela orang ya kadang-kadang. Tapi andaikan itu loh, kita jadi dia. Gimana perbuatan kita? Apa kita tidak melakukan seperti dia? Pasti melakukannya juga gitu. Di dalam kesesakannya ya, kita pasti melakukan, bahkan lebih nemen yang kita lakukan gitu. Ya, jadi bersyukurlah kalau kita tidak mengalami hal itu, dan ya kalau kita bisa bantu sih
ya bantulah. Ya. Jadi kita kalau menuruti firman Tuhan, kita akan mengalami seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Luar biasa kan? Ayo, back to Bible, ayo kembali ke firman. Ya. Kembali ke firman. Jadi kita mau menjadi saksi-saksi Kristus, menyaksikan kebaikan Kristus. Ya. Apa yang sudah kita dulu loh gak punya apa-apa. Ya, kalau kita sekarang punya apa-apa, yang mengucap syukurlah. Ya. Jangan dangak terus lihat, waduh konglomerat itu kok enak ya, ganti-ganti mobil mewah. Tasnya itu loh, kinclong-kinclong. Sepatu ini loh, dukur-dukur. Aduh. Lihat yang ke bawah, orang yang banyak, lebih yang kurang daripada kita itu banyak. Ya, kalau kita jalan itu nggak terus gini ya, kesandung kita. Ndelok misor, barangkali ada duit ceblok. Nah, ya tuh. Berkat loh itu. Ya tuh. Biarpun 500 rupiah cuman, ya loh, itu loh. Yang mana bersih-bersih di sebelah itu saya nemu uang 500 perak itu welek bisa itu di saat itu iki lho nemu duit gitu. Yes, ibu duit 500.000 ngono lumayan 500.000 wis welek bisa. Ya itulah makanya kita kalau jalan di luar aja ndangak ae mbok be ono kalung ceblok. Itu be ono gelang sikil ceblok. Waduh. Nah, bawalah ke toko Kidang Mas. Pasti cair ya. Cair pasti gitu loh. Yang ketiga yaitu sukacita dalam menyaksikan kerajaan Allah ya. Kita menyaksikan itu bukan bersukacita, tidak merenggut ya toh. Menyaksikan apa yang pernah kita alami bersama Kristus itu. Gitu. Ya. Luar biasa. Jadi kita baca di tadi sudah kita baca ya. Di Matius 5 ayat Jadi Matius 5 ayat 12 tadi ya. Matius 5 ayat 12. Kita ulangi ya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya. Jadi kita bersukacita di dalam menyaksikan kebaikan Tuhan itu ya. Jika bersukacita selalu menyaksikan kebaikan Tuhan itu. Ya. Sehingga ada sukacita yang luar biasa ya. Karena kita mengalami sendiri bersama Kristus ya. Kita hidup pas-pasan ya. Pas butuh, pas ono. Nah itu enak sukacita ya. Makanya pendeta-pendeta itu enggak mau dikasih jabatan PDT. Enggak Pak, aku PDP ya Pak. Apa PDP? Pendeta pas-pasan. Jadi pas butuh, pas ono Pak. Itu luar biasa Pak. Luar biasa Pak. Aku butuh sampai detik-detik terakhir Pak. Jebret. Waduh berkat turun. Nah itu apa gak buat jantung deg-deg plas. Itu. Ya itu. Jadi bersama Yesus itu ya luar biasa lah. Ya saya sendiri dulu juga enggak seperti ini ya. Jadi setelah bersama Yesus ya kita bisa berlaku benar, bisa berlaku damai sejahtera, bisa mengalami sukacita yang luar biasa ya, karena semua bersama Yesus gitu loh. Semua bersama Yesus ya. Kalau memang orang kan lihat enak kok saiki yo. Ya kan gak delok biyene gitu loh ya. Kita bahkan ya di acara apa? SS itu radio SS ya di titik nol. Enak lho di titik nol iku. Gak kepin apa-apa wis. Lho kan apa-apa kepin apa ngene. Itu kita kalau punya itu mesti kepinginnya wake. Ya kepingin nge-mall, kepingin makan ini, makan itu, mencari bakso dimanapun, bakso yang enak, ayo kita parani. Ya itu. Tapi nek gak apa-apa lho, apa yang mau kalian lakukan apa? Di titik nol itu apa?
enak, dititik dulu enak sedap. Iya, gak ada kepingine wis. Enak, hidup tenang itu, hidup benar-benar tenang, tentram, gitu. Karena tidak ada yang dikepingini. Ya itu. Tapi bersama Yesus kita pasti diberkati Tuhan. Karena kita nuruti firman Tuhan itu. Dan apa yang kita lakukan semua itu berdasarkan Tuhan Yesus. Ya, kita bisa berlaku benar juga karena tuntunan Tuhan. Ya. Tangan kanan kita dicengkram erat oleh Tuhan, dituntun kita ke jalurnya. Ya, en afto peripateo. Ya, kita berjalan di jalurnya, sehingga gak menceng ke kanan ke kiri itu. Ya, itu akan berlaku benar semuanya. Ya, karena kebenaran, karena damai sejahtera, karena sukacita di dalam roh. Ya, Roh Kudus yang memimpin kita. Kalau ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus yang memimpin kita. Semuanya itu karena Dia yang memimpin kita. Bukan kita jalan karepe kita dewe, tapi dituntun. Itu sudah kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan kalau Engkau menuntun kami, sehingga kami bisa berjalan di dalam kebenaran, sehingga kami memperoleh damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman. Itu kan kita peroleh, ya. Masih gak duit-duit itu tentram, tenang, ya, nggak gerusa-gerusu gitu mana, ya, tenang, karena ada Yesus. Pasti Dia memberkati kita, pasti Dia memberkati kita, gitu. Dan apa yang kita lakukan ya kita nurut aja Tuhan Yesus. Kalau saya disuruh diperintahkan Tuhan Yesus, beli ruko ini buat gereja, Tuhan, ya. Dan apa yang saya investkan? Invest di kerajaan surga. Itu. Kalau invest di tempat lain itu bisa dicairkan, ya. Kalau invest di kerajaan surga ini tidak bisa dicairkan. Kalau saya butuh uang tidak bisa, ini gereja ini dijual tidak bisa. Ayo tawarkan siapa yang mau beli gereja ini. Sak jemaate kabeh wis komplit. Tinggal masuk tok bawa uang. Gitu. Ya loh. Jadi invest kerajaan surga itu tenang sudah. Tenang, gitu. Jadi ya kita semua, saya harapkan juga diberkati Tuhan. Kita semua berlaku benar di dalam Kristus. Sehingga saya lihat ya makin hari setiap jemaat ini diberkati Tuhan semua. Amin ya. Ada tingkat kehidupan yang naik terus gitu. Ya, ada kan lagunya kan, naik ke puncak gunung gitu. Masa ada lagunya turun ke lembah curam. Nah, ada ya dah. Kita imani naik semua. Gitu loh. Jadi ya ini ulang tahun ke gereja, ulang tahun gereja nanti yang ke-24. Wah, luar biasa ini. Ya ke-24 tanggal 10 nanti kita rayakan ya. Semua datang rayakan. Luar biasa, kita ada dipimpin Tuhan 24 tahun jalan bersama Yesus, ya, sehingga kita bisa peroleh kebenaran, damai sejahtera, sukacita, ya, ada ketenteraman, ketenangan, dan semua jemaat diberkati Tuhan luar biasa. Ya, kalau yang ada yang belum diberkati Tuhan, datang pada saya, ya, nanti saya unyek-unyek. Nanti saya doakan ya. Jadi kita harapkan semuanya baik, tidak ada perselisihan di antara kita, jemaat Gereja Allah Baik Mannheim, ada kesatuan yang luar biasa. Itu yang kita doakan setiap hari. Ada kesatuan. Ya bolehlah cekcok sedikit, biasa itu sudah. Enggak apa-apa, cekcok pagi sore wawo maneh. Nah, itu loh, gitu. Wis apa-apa sing guru wawo, lapor saya. Nanti tak wawo no. Ayo. Gitu. Ayo kita makan-makan di warung sana. Nah, pasti makan-makan mesti enak pasti ya toh. Gitu. Kita cari yang sukacita, seneng-seneng gitu loh. Ojo enggak seneng gitu. Ayo nanti kita
Pasti diberkati Tuhan semuanya ya. Hasil dari share kita tentang kerajaan Allah ini, yaitu ada satu orang yang diselamatkan dalam Yesus Kristus. Ya, dari kesaksian itu pasti ada hasilnya. Kalau kita menyaksikan kepada seseorang, ya akhirnya dia bertobat, dia ikut Tuhan Yesus. Wih, ini suatu yang luar biasa ya. Malaikat-malaikat di surga bersorak-sorai. Karena ada satu jiwa yang bertobat, ikut Kristus, dibenarkan, diberikan damai sejahtera, sukacita luar biasa. Amin. Amin. Saya tidak teruskan firman Tuhan ini karena ada perjamuan kudus ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya undang petugas musik, juga saya undang Pak Idri untuk melayani perjamuan kudus ya Pak ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan diri untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu telah menguatkan kami, memberi rema di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan Yesus tetap bersama Engkau. Kami mau melakukan kebenaran sehingga kami mendapatkan damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau Yesus Kristus. Menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Hidup kami diberkati Tuhan, jadi berhasil, beruntung. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang akan dibagikan. Tuhan, kuduskan seluruh keberadaan kami, pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani. Biarlah seluruh jemaat boleh menerima berkat jasmani dan rohani, bahkan berkat ilahi. Yang sakit akan disembuhkan melalui perjamuan kudus. Dan kami berdoa, kuduskan, tahirkan kami semua, jemaat-Mu Tuhan, dan semua pelayan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meskipun tak
Bagi seluruh jemaat yang sudah menerima roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Bukankah cawan anggur yang kita naikkan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita naikkan syukur kita buat pengorbanan. Pengorbanan-Mu, kami
kami berjanji Tuhan, sebelum kami meninggalkan ruang ibadah pagi hari ini, kami mau membagikan pribadi Yesus. Kami akan terus melayani Engkau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kami rindu Tuhan, ketika kami memberitakan kematian Tuhan, maka biarlah semakin banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, mereka menjadi percaya dan mereka pun diselamatkan oleh Engkau Tuhan, melalui pemberitaan, melalui mulut kami, melalui kesaksian hidup kami, sehingga kami boleh terus menjadi suratan Kristus yang terbuka Tuhan, yang dapat dibaca oleh semua orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami akan menerima semua yang baik yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau ya Tuhan. Dan Kau sudah berfirman bagi kami, dan kami terima firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami, kekuatan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami terang-Mu, untuk menyaksikan segala kebaikan-Mu kepada semua orang di sekitar kami, agar mereka bertobat, mengikut Kau dan diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau sudah memberkati jemaat-Mu, jemaat gereja Allah baik mana yang luar biasa, mencukupkan segala kebutuhan kami, menyembuhkan segala sakit penyakit kami, mengikat dengan tali kasih-Mu keluarga kami, sehingga tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang mencerai-beraikan keluarga kami. Damai sejahtera selalu ada di keluarga kami, sukacita. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Kau tetap gandeng tangan kami, hingga kami dapat terus berjalan di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Karena dengan kebenaran kita memperoleh damai sejahtera, sukacita, ketenteraman, kenyamanan di dalam kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi kau, Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin. Amin.